Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Kembali lagi di Cahaya Hati. Alhamdulillah. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada dan para jamaah yang ada di sini, kembali kita akan sesi curhat dan tanya jawab dengan para guru kita semua. Bu, 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 ada yang mau bertanya? Mana tangannya? Iya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisaro. Ya, silakan dari Bu Maisaro. Majelis Taklim An-Nakiyah, Cakung Timur, Jakarta Timur. Baik. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya orang yang maksiat dan tidak beribadah dalam bulan suci Ramadan ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz Fatullah. Bagaimana hukumnya orang yang di bulan suci Ramadan berbuat maksiat? Artinya orang yang seperti ini tidak dipanggil orang yang beriman. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya orang yang model kayak begini belum dianggap beriman, dia tidak beriman kepada Allah. Enggak sebutan hayya, tidak dipanggil karena ini namanya harfun nida. Harfun nida ini artinya panggilan kasih sayang terhadap orang yang beriman. Rahmat Allah, ampunan Allah, keberkahan Allah ketika dia menjalankan perintah di bulan Ramadan, apa yang Allah perintahkan, dia taat tunduk patuh kepada Allah, dia dikerjakan tuh dengan ikhlasnya. Insya Allah menghapuskan segala dosa-dosanya. Dan hampir lagi orang berbuat maksiat di dalam suci Ramadan. Berarti orang tersebut tidak taat tunduk kepada Allah. Dan hukumannya orang seperti ini adalah dosa besar. Zina di bulan Ramadan. Mabok di bulan Ramadan. Ngomongin orang alias ngerumpi di bulan mana orangnya? Hampir lagi ngelawan orang tua. Lebih-lebih lagi meninggalkan sholat, padahal ini perintah yang wajib di hadapan Allah, meninggalkan maksiat. Di bulan suci Ramadan malah maksiat. Bagaimana hukumannya? Hukumannya dosa besar, Bu. Kalau ada model orang yang kayak begini, nasehatin. Orang berangkat pagi mau mancing. Ada di situ tukang mancing. Ada di sini tukang mancing. Ya boleh bang, boleh mancing berangkat dah. Yang penting ingetin sholat. Yang kedua ini bulan Ramadan jauhi yang perkara maksiat. Yang membuat Allah marah. Nah artinya ada kesempatan buat kita justru Ramadan ini. Bulan suci Ramadan ini membentuk diri kita. Supaya menjadi orang la'allakum. Dan buah daripada puasa ini adalah la'allakum tatakun. Bertakwa kepada Allah. Jangan sampai dilapiaskan dengan berbuat dosa. Maksiat, judi dan sebagainya. Nah kalau ada model kayak begitu berarti dia tidak mengindahkan atau tidak ikut bahagia menikmati hidangan lezat yang Allah berikan yang di bulan suci Ramadan. Berarti orang tersebut dia Islamnya tidak ada, imannya hampir lagi tidak ada. Orang tersebut matinya dalam su'ul khatimah. Takut Bu. Ibu ya paham? Ya gitu aja Bu, hukumannya dosa besar. Gitu Guru. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Bagaimana gini Ustadz Fatullah, kalau ada orang ketika dia bulan Ramadan dalam keterpaksaannya dia nyopet. Aduh. Nggak ada lagi cara kecuali dia nyopet untuk dia buka puasa. Bagaimana hukumnya? Tetap aja dosa, caranya tidak dibenarkan dalam syariat agama kita, agama Islam. Buat ngempan anak bini Guru yang model kayak begitu berarti nggak tahu tata cara bagaimana mendapatkan rezeki yang halal. Hukumannya tetap dosa Guru. Meskipun dia bela-bela nyari rezeki nyopet buat nafkahin anak bininya. Hukumannya dosa karena caranya tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumannya tetap dosa Guru.
Gitu. Kalau korupsi gimana guru? Korupsi. Apalagi korupsi Bu. Makan harta yang model kayak begitu. Bukan belum minta sama rakyat, minta ampun sama Allah, belum bertobat kepada Allah, nggak ada istighfar kepada Allah. Hukumannya 5 guru. Apa aja guru? Mati dalam sul khotimah. Kalau dia belum bertobat kepada Allah. Tapi kalau udah bertobat kepada Allah, ngembalin uang rakyat yang dikorupsi, insya Allah dia selamat dunia akhirat. Tapi catatan, tobat dan banyakin istighfar. Yang udah kayak gini dihukum mati guru. Masya Allah, tabarakallah. Bu. 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 Ramadan itu kata Nabi adalah syayyidu syuhur. Menjadi perhiasan di antara 12 bulan yang Allah ciptakan. Dan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Alhamdulillah. Maka kalau Ramadan ini menjadi bulan yang mulia, tentu jangan sampai kita jadi orang yang ketika Ramadan datang bermaksiat. Ketika Ramadan datang tidak ada ibadah, ketika Ramadan datang jauh dari Allah. Padahal kita tidak pernah tahu apakah Ramadan tahun yang akan datang. Allah masih perkenankan kita di dalamnya. Kalau tidak ada jaminan kita jadi orang yang bisa beribadah Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, maka maksimalkan Ramadan tahun ini untuk dekat, takwa, ibadah dan mendapatkan ampunan dari Allah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Alhamdulillah. Nah, satu pertanyaan lagi untuk Ustadz Nawawi, dan kebetulan ini ada pertanyaan dari media sosial. Nanti kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya kerja pulang jam 5 sore. Dan ketika buka puasa selalu di jalan. Namun saat saya berbuka puasa tapi sholat maghribnya di rumah. Dan selalu mepet waktunya sampai isya. Kadang-kadang kelewat pas sholat isya. Bagaimana itu Ustadz? Silahkan Ustadz Nawawi. Baik. Ada juga sebetulnya pertanyaan begitu sering masuk ke saya. Baik Ustadz. Nah, yang paling terpenting adalah kita bisa mengira-ngira dari tempat pekerjaan ke rumah, kira-kira jarak tempuhnya biasanya berapa lama. Nah, kadang-kadang sampai ada yang buka puasa di jalan. Maka itu kita harus udah wanti-wanti. Ketika macet dan lain sebagainya, segera untuk cari masjid terdekat. Kecuali kalau kita dalam keadaan misalkan tempat kerja kita sampai ke rumah tuh jauh, bahkan bisa melebihi 90 kilo. Nah, itu baru boleh masuk dalam kategori musafir, bisa dijama. Ya. Tapi kalau seandainya tidak masuk kategori musafir atau tidak masuk kategori safar karena perjalanan yang macet, kan memang kalau puasa pasti macet tuh guru. Nih kayak ntar nih pulang juga macet nih. Nggak kekejar bisa-bisa ceramah bukber nih. Karena saking macetnya. Bisa-bisa kita buka di jalan, buka puasa di jalan. Nah, maka harus udah dikira-kira. Dari tempat pekerjaan nyampe ke rumah tuh ada masjid di mana yang bisa kita singgah. Sehingga kita bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Gitu. Sehingga maghribnya tepat pada waktunya. Setelah maghrib kan udah longsong tuh. Kalau isya bisa masih banyak rukhsah, panjang waktunya. Nah, oleh karena dari itu Bapak Ibu bagi teman-teman nih khususnya Gen Z yang punya punya pekerjaan biasanya pulang jam 5 sore jadi karyawan di pabrik ya. Lalu kemudian pulang ke rumah pasti akan menempuh perjalanan yang jauh, bahkan menempuh perjalanan yang cukup macet. Sehingga kita harus bisa mengira-ngira. Kira-kira kalau dari tempat pekerjaan jam 5 sore, ini kira-kira maghrib pas nyampe di mana ya? Kerja di Garden City nih, pulangnya ke Rorotan. Nah kira-kira tuh, Rorotan jauh apa dekat? Iya, misalkan macet nih. Iya. Yang kira-kira yang dari situ kan ngap ya. Iya. Nah kita harus sudah bisa ngira-ngira nih maghrib posisi kita di mana, kan udah terbiasa meureun ya. Udah terbiasa tuh. Setiap hari tuh kerja. Kan pasti kita tahu maghrib posisi kita ada di mana. Nah maka upayakan
ada masjid kita singgah, kita sholat. Maka as-salatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Jangan sampai kita mengulur-ulur, melambat-lambat karena alasan pekerjaan. Karena alasan pekerjaan. Kita kalau buat pekerjaan alasan. Tapi kalau buat perintah Allah, ngegampangin. Nah kira-kira begini pertanyaannya. Kita jadi karyawan, diperintah sama bos. Begitu diperintah sama bos, kita jalanin. Kira-kira bos seneng gak? Seneng gak? Oh, ini bocah kalau disuruh gercep banget nih, besok gua angkat jadi karyawan tetap. Alhamdulillah. Begitupun ketika Allah perintahin kita sholat, kemudian kita laksanain, kita jalanin, kita segerakan perintahnya. Seneng gak tuh Allah? Nah maka itu adalah contoh. Ketika kita pulang pekerjaan, kalau kita macet di jalan untuk menjaga-jaga sholat tepat waktu, maka dikira-kira masjid mana terdekat yang bisa kita singgahi untuk kemudian kita bisa sholat tepat pada waktunya. Begitu Ustadz Abai. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Nawawi. Timbul pertanyaan baru Ustadz Nawawi. Kalau misalkan orang nggak punya pekerjaan, jadi puasanya tidur mulu. Sampai dia punya dalil bahwa tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Bagaimana pandangan guru? Ya memang tidur itu di dalam berpuasa, orang yang berpuasa tidur itu jadi ibadah. Cuman kalau sampai sehari-harian tidur baik, kira-kira jadi ibadah apa kagak tuh? Ada guru kejadian. Iya silakan. Sengaja dia dari mulai abis buka puasa, sampai entar sahur, kagak tidur. Begitu beres sahur, dia tidur. Bangun-bangun pas udah mau maghrib. Itu tidur apa pingsan? Ada yang begitu. Nah kira-kira itu dapat jadi pahala nggak tidurnya? Nah, jadi kalau tidur yang jadi pahala itu ketika kewajiban-kewajiban kita nggak kita tinggalin. Seperti sholat 5, subuhnya kita jalanin, zuhurnya kita jalanin, asarnya kita jalanin. Jangan sampai mentang-mentang karena tidurnya orang berpuasa itu ibadah. 2 hari habis imsak sampai mau maghrib baru bangun. Tidur aja seharian. Nah itu yang salah kaprah. Begitu Ustaz Abai. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Satu lagi guru. Bagaimana kalau tidurnya itu menghindari dari ngomongin orang? Tidurnya menghindari dari ngomongin orang. Boleh. Tidur menghindari dari omongan orang boleh. Asalkan satu, tetap kewajiban sholat 5 waktunya jangan ditinggal. Itu akan bernilai lebih. Yang tadinya bernilai pahala akan lebih bernilai pahala. Karena kita menghindari daripada kemaksiatan, menghindari daripada perbuatan dosa. Insya Allah akan mendapatkan lebih pahalanya. Allahu Akbar, alhamdulillah. Begitu banyak sekali ilmu, kajian yang kita bisa dapat pada kesempatan sore ini, luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadikan hal yang bisa memantapkan kita agar sisa Ramadan ini betul-betul kita bisa jaga, kita bisa pertahankan agar kita menjadi orang-orang yang tentunya mendapatkan termasuk golongan yang muttaqin, golongan takwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting usahakan dalam menjalani puasa ini harus karena Allah. Puasanya nggak boleh marah-marah, sholatnya jangan ditinggal, dan jangan ngomongin karena salah satu di antara tanda yang paling banyak mereka puasanya hilang pahalanya, puasanya tidak diterima oleh Allah, puasanya tidak mendatangkan daripada ampunan Allah. Saat ketika mereka puasa hidupnya banyak sibuk ngurusin orang lah. Maka mudah-mudahan hayo Ramadan hadir membuat diri kita harus lebih baik dari sebelumnya. Harus menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Dan mudah-mudahan Ramadan menjadikan satu jalan agar kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Tetap jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di Cahaya Hati.